Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Hit Music Station. Pro 2. Teman Pro 2, saatnya kamu ikuti Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Teman Pro 2, selamat datang di Tauladan bareng aku Jay pastinya, dan sudah bersama pastinya Ustadz yang bakal memberikan kultumnya di sore hari ini. Dan kita sudah bersama dengan Ustadz. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Gimana nih Ustadz perjalanannya di Ramadan yang ke-21 Ustadz ya? Mau masuk ya, 21 ya? Ya benar, udah masuk 21 nih. Gimana Ustadz, sebelum menyampaikan materi, bagaimana persiapan untuk menyambut Idul Fitri ya Ustadz? Kayaknya udah siap sekali nih untuk Udah Idul siap Fitri sekali, ya. ya. Tapi kayaknya untuk mikir ke Idul Fitri ini jangan dulu ya. Iya. Lebih ke fokus di ibadah. Oke. 10 akhir bulan Ramadan. Oke teman Pro 2, sesuai tema kita di sore hari ini, Ustadz Priyansyah bakal menyampaikan tauladan singkat tentang menjadi pemuda yang hebat di bulan Ramadan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dengannya kita meminta pertolongan baik dalam urusan dunia kita maupun dalam urusan agama kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya. Para pendengar dimanapun berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita berada di Ramadan ke-21. Berarti kita sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang mana puncak dari bulan Ramadan itu ada di akhirnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Dan puncak dari bulan Ramadan adalah di 10 akhir bulan Ramadan. Ya, kita memohon kepada Allah agar memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan di 10 akhir bulan Ramadan ini, terutama dapat mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar hafizakumullah ta'ala jami'an, insyaallah nasihat kami ini akan berfokus kepada pemuda, kepada masa muda, yang mana masa muda ini merupakan masa keemasan seseorang atau masa produktif. Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sangat banyak yang menceritakan tentang pemuda ini. Dan yang paling masyhur yang kita dengar adalah kisah Ashabul Kahfi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka ini fityah, anak-anak muda. Amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi pemuda Al-Kahfi ini berjumlah 7 orang yang beriman di tengah negeri yang musyrik kepada Allah, satu negeri musyrik kepada Allah, dan hanya 7 pemuda ini yang beriman. Jadi mereka mencoba untuk membebaskan diri mereka dari kaum musyrikin, ya, dan bersembunyi dalam gua. Makanya disebut mereka ini penghuni sebuah gua, Ashabul Kahfi. Ya. Mereka pemuda-pemuda ini tegar di atas agama mereka. Dan di antara banyak faktor yang membuat mereka tegar, salah satunya adalah mereka masih muda. Ya. Kemudian para sahabat, ya, contoh lain ini para sahabat Rasulullah SAW yang di awal-awal keislaman ini merupakan anak-anak muda juga, para pemuda. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq yang lebih muda 2 tahun dari Rasulullah SAW, yang mana pada saat turunnya risalah itu
Rasulullah berusia 40 tahun. Jadi Abu Bakar lebih muda 2 tahun. Dan dari tangan Abu Bakar beriman sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat yang lainnya. Para pendengar hafizakumullah ta'ala jami'an, dan di antara kisah lain para pemuda di Al-Quran, contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan kaum Nabi Ibrahim ini protes kepada Nabi Ibrahim. Kenapa patung-patung yang mereka sembah ini hancur? Ya. Sampai-sampai mereka bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang melakukan ini kepada tuhan-tuhan kami? Kemudian salah satu dari mereka mengatakan bahwa yang melakukannya adalah Ibrahim. Qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, ada seorang pemuda fatan yuqalu lahu Ibrahim yang dinamakan Ibrahim. Ketika remaja, Ibrahim ini lebih hebat lagi dari Ashabul Kahfi. Kalau Ashabul Kahfi ini 7 orang, Nabi Ibrahim hanya sendiri menghadapi satu negara yang semuanya tidak bertauhid dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian hafizakumullah taala jami'an. Sekali lagi kami katakan ada banyak faktor yang membuat para pemuda-pemuda yang kami sebutkan ini tegar dan kokoh di atas agama Allah. Dan yang paling utama adalah keimanan yang Allah tanamkan dalam hati mereka. Tapi di antara faktornya adalah mereka semua masih muda, yang membuat mereka kuat, kokoh dalam menghadapi ujian. Masa muda ini masa kemasan. Tapi di samping dari itu, Allah juga menyebutkan bahwa masa muda ini merupakan masa yang penuh dengan ujian. Ujian yang besar itu terjadi biasa di masa muda. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman, "Falamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma." Ketika telah sampai masa dewasanya, kami memberikan kepadanya hukman wa ilma, hukum dan ilmu. Setelah itu disebutkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diberikan ujian, digoda oleh seorang wanita yang cantik yang bernama Zulaikha dan merupakan ibu angkatnya sendiri. Digoda dalam ruangan tertutup dengan faktor-faktor penggoda itu sangat luar biasa. Bahkan kata ulama ada 10 faktor penggoda. Kalau salah satu saja faktornya itu ditimpakan ke kita, maka kita pasti sudah KO ini. Ya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tetap tegar, ya, dan tetap kokoh dalam keimanannya. Ini seorang pemuda, dan godaan kepada pemuda, terutama fitnah syahwat ini ketika di masa muda sangatlah besar. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yang mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Dan di antara 7 golongan ini Allah sebutkan urutan kedua, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah. Jadi ada 7 golongan, tapi di antaranya masuk pemuda di urutan kedua. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Para pendengar sekalian, hafizakumullah ta'ala jami'an, sebagaimana yang kita ketahui, masa muda ini masa coba-coba. Semua hal mau dicoba. Masa yang penasarannya itu sangat besar dan gampang untuk terkontaminasi dengan kondisi sekitar. Ini masa muda ini. Tapi seseorang yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, dia lebih memilih untuk tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, menghindari apa yang tabiatnya pemuda biasa lakukan. Muda ikut-ikutan, ikut temannya yang buruk, ya, ikut juga dia ke situ, ikut komunitas ini, komunitas itu yang bahkan dia tidak tahu sendiri apa manfaatnya di situ. Dan jangan sampai malah kemudaratan yang banyak di situ. Dan ini senada dengan hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la ya'jabu min syabin laisa lahu sabwah." Allah kagum kepada seorang pemuda yang tidak ada kecenderungan kepada kemaksiatan. Artinya Allah Subhanahu wa taala kagum kepada seorang pemuda yang tidak nakal, tidak bandel, tidak kesana kemari, ya, tanpa adanya manfaat. Allah kagum dengan pemuda ini. Para pendengar hafizakumullah ta'ala jami'an,
Ini muqaddimah tentang penyebutan anak-anak muda di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja sangat banyak keutamaan-keutamaan pemuda ini, tapi yang menjadi intinya bahwa syariat Islam sangat perhatian terhadap anak-anak muda, sangat perhatian terhadap masa muda. Terlebih lagi ya, di zaman sekarang ini sarana untuk melakukan kemaksiatan itu sangat mudah. Dan sarana itu masing-masing dari kita pasti pegang gadget ya, smartphone, kemudian internet, itu sangat mudah dan murah untuk dijangkau. Apalagi kebanyakan yang mengakses ini adalah para pemuda. Seseorang ya, yang serius di waktu mudanya, fokus, maka insya Allah di masa depannya dia akan berhasil. Berhasil dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan begitupun sebaliknya, seorang pemuda yang masa mudanya hanya berleha-leha saja, bersantai-santai saja, maka di masa kedepannya kebanyakannya dia menjadi seorang yang tidak punya pengaruh, tidak bisa memberikan perubahan bagi bangsa dan negara. Ya, mungkin hanya jadi pengekor dan penjilat saja. Para pendengar hafizakumullah ta'ala jami'an, ini terkait pemuda. Kemudian terkait Ramadan, kita tidak akan membahas tentang keutamaan Ramadan yang sangat banyak ini. Ada kisah yang dikisahkan oleh Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah mengisahkan seorang sahabat yang bertakwa kepada Allah. Kemudian ada panggilan jihad dari Rasulullah SAW. Dua sahabat ini ikut juga dalam medan perang. Akan tetapi satu sahabat ini syahid, ya, meninggal di medan perang, dan satunya lagi kembali dengan kemenangan. Kemudian 1 tahun kemudian, di tahun depannya, sahabat yang satunya lagi ini meninggal karena sakit. Kemudian Thalha bin Ubaidillah bermimpi bertemu 2 orang sahabat ini yang meninggal karena syahid dan meninggal karena sakit. Jadi dalam mimpinya mereka bertiga berdiri di depan pintu surga. Kemudian terdengar suara memanggil. Yang pertama dia panggil adalah seorang yang meninggal karena sakit, dipanggil duluan masuk surga. Kemudian yang kedua dipanggil seorang sahabat yang meninggal karena mati syahid. Jadi yang mati syahid duluan meninggal, kemudian setahun kemudian yang meninggal karena sakit. Tapi yang dipanggil dulu masuk surga adalah yang meninggal karena sakit, kemudian baru yang meninggal karena syahid. Kemudian suaranya terdengar lagi mengatakan kepada Thalha, kembalilah, ya, belum waktunya untuk mau masuk surga. Karena Thalha bin Ubaidillah ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Terdengarlah berita ini sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW membenarkan kisah tersebut. Dan para sahabat heran, kenapa bisa seorang yang meninggal karena sakit masuk surga duluan dibanding orang yang meninggal karena mati syahid. Padahal mati syahid ini sebuah keutamaan yang sangat besar. Ya. Kemudian, jadi para sahabat bertanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, bukankah temannya itu masih hidup setahun lagi setelah kematiannya? Ya, para sahabat menjawab, betul. Rasulullah SAW bertanya lagi, dan bukankah ia masih mendapati Ramadan, lalu ia berpuasa, melakukan sholat ini dan itu selama setahun? Mereka menjawab betul. Maka Rasulullah SAW, maka jarak antara mereka lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Ini merupakan keutamaan bulan Ramadan. Yang mana keutamaan bulan Ramadan ini mengalahkan seorang yang mati syahid. Kemudian kita masuk ke tema, para pendengar sekalian. Bagaimana menjadi pemuda yang hebat di bulan Ramadan? Yang pertama, Ramadan ini merupakan momennya untuk kita ini mengontrol diri. Ramadan ini adalah pelatihan diri untuk mengolah hawa nafsu kita. Apalagi masa muda ini di mana kecenderungan kita untuk mengikuti hawa nafsu yang buruk itu sangat besar. Di bulan Ramadan ini waktu yang tepat untuk kita melatih diri. Sebagaimana Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa rasa lapar kalau berpuasa sesungguhnya bisa membersihkan hati dari sifat tamak, rakus, ria dan dengki, serta pula menyebabkan hawa nafsu menjadi hina. Jadi
Puasa mampu menundukkan hawa nafsu manusia yang selalu membimbing kepada perbuatan maksiat. Para pendengar hafizakumullah ta'ala jami'an, para pemuda, ya. Cobalah di bulan Ramadan ini kita mulai titik tolak awal, batu pertama untuk merubah kehidupan kita. Bagi para pemuda di luar sana yang kebiasaannya masih melakukan kemaksiatan, ya. Kebiasaannya ini masih belum tentu arahnya kemana, dia belum tahu tujuan hidupnya. Cobalah kita di bulan Ramadan ini, ya, untuk memulai diri kita yang baru. Istilahnya membuka lembaran baru. Karena ketika kita menghargai waktu di bulan Ramadan ini kita diperintahkan menghargai waktu setiap detiknya. Setiap detiknya di bulan Ramadan sangat berharga. Ketika kita terlatih untuk menghargai waktu di bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan menghargai waktu-waktu yang Allah berikan, yaitu umur-umur kita. Insya Allah kita akan lebih menghargai umur-umur kita. Orang yang menghargai umurnya itu adalah orang yang menghargai kesuksesannya. Kemudian yang kedua, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir. Kita anggap Ramadan kali ini Ramadan terakhir. Ya, tempatkan diri kita seolah-olah Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Ketika kita muda, justru waktu kita untuk menyempurnakan ibadah kita itu adalah di waktu muda yang paling terbaik. Kenapa? Karena di waktu muda fisik kita masih prima, tenaga kita masih ekstra, ya. Waktu luang yang kita punya juga masih banyak. Berbeda dengan orang-orang tua, ya mungkin mereka sudah lemah secara fisik, ya. Ada mungkin yang disebutkan dengan mencari nafkah, ya. Pasti sangat berbeda antara anak muda dengan orang tua. Maka disinilah kita diperintahkan kenikmatan yang kita dapat di masa muda ini untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita, terutama di bulan Ramadan. Ini yang kedua, kita menjadikan Ramadan kali ini tuh seakan-akan Ramadan yang terakhir. Kemudian secara praktek ini berat para pendengar sekalian. Kenapa? Karena anak muda merasa umurnya panjang, ya ini masih muda ini. Waktunya kita coba semua. Kita ke sana, ayo ke sana. Padahal tidak tahu tujuannya apa. Nanti kalau kita ke masjid, kalau tua saja. Padahal kematian itu bisa mendatangi seseorang tidak mengenal tua ataupun muda. Yang terakhir para pendengar sekalian hafizakumullah ta'ala jami'an. Sekarang kita ini berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang dianjurkan untuk kita adalah banyak-banyak beribadah di 10 terakhir ini, ya. Dan terutama ibadah yang dianjurkan itu beriktikaf. Iktikaf itu apa? Kita berdiam diri di masjid, ya. Menjauhkan diri dari kesibukan dunia, dari urusan-urusan dunia. Dan saya rasa yang lebih mudah untuk mengikuti iktikaf ini adalah para pemuda dengan fisiknya yang prima. Lebih mudah untuk begadang. Kita iktikaf itu kalau bisa begadang. Begadang untuk apa? Begadang untuk beribadah, membaca Quran, qiyamul lail. Para pemuda harusnya bisa lebih tahan lama untuk sholat panjang, bisa lebih tahan lama untuk membaca Quran lama, ya. Dan bisa lebih mudah untuk begadang. Perbanyaklah ibadah, ya. Para pemuda sekalian, di 10 terakhir ini bukan masanya kita malas-malas ini. Sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirannya, di sini puncaknya, ya. Bukan masanya kita malas-malasan. Sebagaimana kata Rasulullah, ketika masuk 10 akhir Ramadan, kencangkan sarung. Artinya bersungguh-sungguh. Dari awal Ramadan kita bersungguh-sungguh ini beribadah, tapi ketika masuk 10 akhir kita diperintahkan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi. Dan puncaknya lagi adalah kita disuruh untuk berlomba-lomba mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman Pro 2 tadi sudah tauladan singkat disampaikan langsung bersama Ustadz Aspiansa ini. Dan semoga tadi tauladan singkatnya membuka mata hati kita semuanya untuk bisa fokus di 10 terakhir di Ramadan kali ini. Karena sesuai tema kita teman Pro 2, menjadi pemuda yang hebat di bulan Ramadan.
Namun sebelum ini saya pengen nanya deh ke Ustadz nih. Menurut Ustadz nih gimana sih definisi anak muda yang hebat di bulan Ramadan itu? Apakah kayak yang harus khatam 30 juz atau misalnya yang memang sudah tinggalkan aktivitas dunianya fokus ibadah itu seperti apa nih Ustadz? Ya. Jadi seorang pemuda yang hebat di bulan Ramadan ini ya tidak harus dengan target yang sangat besar seperti itu, ya. Atau mungkin qiyamul lail 1 malam 1 juz, ya. Ini berat, ya. Dan kita tidak diperintahkan untuk memberat-beratkan diri, ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Jadi apa yang mampu kita kerjakan, ya, itu yang kita lakukan. Tapi kemampuan bukan dengan apa ya? Kemampuan yang memang di batas yang harusnya kita mampu ini. Misalnya kita di awal Ramadan, kita sebagai pemuda, ya, kita tentukan memang target kita. Ya, seorang pemuda yang hebat itu dia memiliki target-target, ya, target dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Apalagi masuk bulan Ramadan, dia punya target. Misalnya saya mau hatam 2 kali di bulan Ramadan. Nah ini target. Ini pemuda yang hebat ini. Kemudian target ibadah yang lain, saya 10 akhir saya mau itikaf di masjid full. Nah ini pemuda-pemuda yang hebat. Jadi tidak harus takalluf. Takalluf itu membebani diri. Cukup kita ya menjadwalkan diri dengan kemampuan yang kita miliki. Padahal memang kalau dalam ajaran agama kita emang tidak apa ya, kayak untuk selalu mempermudahkan gitu kan, kayak benar. Kayak Allah tuh selalu membagikan kita cara biar kita selalu mendapatkan yang mudahnya kayak gitu. Iya benar. Dan mungkin juga teman-teman Pro 2 nih ya yang beranggapan kayak aduh susah banget nih pastinya gini. Nah ini tadi sudah disampaikan sama Ustadz Aspiansa kalau ternyata tuh tidak menjadikan beban untuk menjadi baik selama bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini Ustadz, biasanya tantangan apa sih yang paling sering dihadapi oleh anak muda ini? Apakah kayak ini fenomena nih Ustadz nih. Kayak kalau di bulan Ramadan itu kan Ramadan pertama tuh pasti masjid ini ramai banget di malam tarawihnya gitu kan. Ya benar. Dan biasanya kalau udah masuk di pertengahan bulan lah, itu biasanya anak mudanya udah mulai kurang bisa dihitung karena udah banyak kesibukan yang kayak bukber lah entah apalagi gitu. Nah ini gimana pandangan Ustadz terhadap kayak gini? Apakah ini menjadi sebuah kekhawatiran atau seperti apa Ustadz? Iya, saya rasa ini bukan hanya di kalangan pemuda ya. Ini fenomena yang selalu kita dapati di awal-awal rame, makin ke akhir makin kurang juga. Iya betul. Ini salah satu kenapa ya alasannya itu tidak adanya keistiqomahan dalam beribadah. Nah, ini kita perlu ingat-ingat lagi bahwa Ramadan ini poinnya itu ada di akhir. Ya. Poinnya di akhir ya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang kami sebutkan tadi, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung kesudahannya, tergantung penghujungnya. Ya. Jadi memang ini yang harus kita tanamkan bahwa di bulan Ramadan ini keutamaan-keutamaan itu bukan di awal sebenarnya, di akhir. Endingnya Ustadz dilihat ya. Benar. Betul. Dan memang kalaupun tapi gini nih Ustadz, ada anak muda juga nih yang kayak pengen, ini sebagian aja nih Ustadz, ini sesuai pengalaman, bukan aku sih, ada kenalan loh Ustadz kayak pengennya tarawihnya di bulan Ramadan di Ramadan pertama, terus tuh di pertengahan Ramadan sama di ending Ramadan gitu. Itu menurut Ustadz gimana tuh? Ya mungkin mau dicari tahu dulu ini alasannya kenapa gitu. Nah alasannya katanya biar kita ngumpul katanya Ustadz. Ya usahakan berjamaah di masjid lah, karena keutamaan-keutamaan itu yang kita cari ini sebenarnya di bulan Ramadan. Ya. Tapi kalau mau ngomongin soal istimewanya Ramadan nih Ustadz, yang menurutnya Ustadz nih yang paling istimewa di bulan Ramadan, di setiap Ramadan itu untuk anak muda ini sebenarnya apa sih? Kayak ada yang bilang kayak malam Lailatul Qadar, semua apapun yang kita doakan ini bakal dikabulkan. Ya. Kemudian apalagi nih Ustadz yang kira-kira yang kayak anak muda ini banyak yang belum tahu nih, ternyata bulan Ramadan itu seistimewa itu ternyata. Ya, keistimewaan bulan Ramadan ini tentu saja tidak hanya untuk pemuda, tapi memang bagaimana menjadi pemuda yang hebat itu sebagaimana kami sebutkan ya dia yang memanfaatkan Ramadan sebaik mungkin. Ya, keistimewaan selain malam Lailatul Qadar yang penuh dengan kemuliaan, seorang yang beribadah di satu malam itu seakan-akan
maka dia seperti beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Tapi di samping itu ya ada banyak sekali keistimewaan, terutama ketika kita berpuasa, ya, kita menahan diri dari hawa nafsu kita, dan bukan hanya lapar dan haus saja, tapi dari segala pembatal-pembatal puasa, ya. Dari mata kita juga kita jaga, ya. Dari lisan kita menggibahi seseorang itu kita jaga. Nah, untuk pemuda disinilah yang menjadi tempat tarbiyah, bulannya tarbiyah. Tarbiyah itu maksudnya pembelajaran bagi para pemuda untuk membiasakan dirinya. Dan ketika dia berhasil di bulan Ramadan, insya Allah setelahnya dia akan menjadi seorang yang berhasil. Ustaz, hukumnya mokel di bulan Ramadan itu apa, Ustaz? Namun tahan dulu, Ustaz. Kita bakalan kembali teman Pro 2 setelah iklan berikut ini. .1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Tauladan,
Masih bersama Jay dan pastinya Ustadz Apiansa nih yang masih setia untuk nemenin teman Pro 2 semuanya menjelang ngabuburit atau war takjil atau persiapan untuk menyambut buka puasa di 21 Ramadan kali ini. Dan nih Ustadz, pertanyaan tadi nih, apa hukumnya mokel di bulan Ramadan? Soalnya temanku nih banyak banget nih ngajakin kayak ayo mokel gitu. Ini dosa besar ya. Dosa besar, nah dengerin tuh Ramlan. Karena bahkan di luar dari bulan Ramadan itu kita tetap diperintahkan untuk mengganti puasa, tapi tidak terganti. Jadi kita ganti sekedar menunaikan hukum dari puasa yang kita tinggalkan. Betul. Tapi secara hakikatnya itu tidak terganti. Tidak tergantikan Ustadz ya. Karena kesengajaan itu. Betul. Nih teman Pro 2 nih ya, yang anak muda nih yang lagi dengerin tauladan di sore hari ini. Mumpung 10 hari lagi ending Ramadan Ustadz ya. Iya. Hentikan mokelnya, please banget nih. Stop lo sudah mokel Ustadz ya, gitu ya. Karena itu udah dosa besar nih. Gitu, apalagi kalau misalnya nggak sengaja ketelan kuah bakso. Bisa nggak sengaja gitu ya. Iya, gimana tuh Ustadz? Aduh, kacau sini. Oke Ustadz, gimana nih apa cara produktif anak muda di bulan Ramadan biar bisa kayak sholatnya konsisten, ngajinya tetap konsisten meski harus ada aktivitas sampingan yang kayak mungkin bekerja atau mungkin kuliah atau sekolah. Gimana itu Ustadz? Ya. Sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya bahwa fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Jadi ketika ada kesibukan-kesibukan maka kita diperintahkan untuk beribadah semampu kita. Tapi ya di bulan Ramadan ini memang kita harus berkorban juga, ya. Dan bagaimana agar kita tetap menjadi orang yang konsisten di bulan Ramadan menjaga sholat kita, ya. Yang pertama itu kita tentukan target di awal. Ya. Mungkin yang lebih pertama lagi ini kita tentukan dulu niat kita ini. Kita luruskan dulu niat kita di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian kita tentukan target, ya. Target yang semampu kita, sebenarnya 1 kali khatam misalnya yang belum terbiasa khatam, atau rutin sholat tarawih di masjid. Nah, tapi kan ada orang yang tidak sempat juga melaksanakan sholat tarawih, ya, maka dia bertekad untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah. Jadi memang semampunya. Kemudian yang menjaga produktivitas kita juga di bulan Ramadan adalah kita bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi kalau sudah tahu ada teman kita ini suka ngajak mokel, ya jangan ditemani selama bulan Ramadan ini. Di cut off dulu gitu kan selama bulan Ramadan. Iya benar. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Din itu agama, akhlak, tabiat temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya kalian melihat dengan siapa kalian berteman. Aduh, langsung jadi pengen belajar agama aku nih Ustaz. Jadi memang pertemanan circle selama Ramadan itu memang sangat berpengaruh Ustaz ya. Sangat berpengaruh ya. Ibaratnya kalau kita berteman dengan teman-teman mungkin yang rajin ke masjid buat ngaji, mungkin kita bakal ikut vibes-nya juga gitu Ustaz ya. Tapi kalau misalnya di rumah Ramadan kita berteman sama yang rajin ngopi di siang hari, mungkin bakal ikut juga kali ya. Oh gitu. Nah, namun Ustadz gimana nih Ustadz? Takutnya nih kita ini bakalan menyakiti hati sahabat kita nih Ustadz yang kayak padahal ini kan udah temenan lama gitu kan, kayak ketika dia mengajak seperti itu takutnya kita menyakiti hati teman kita itu kan juga menjadi sebuah tindakan yang kayak tidak terpuji lah Ustadz gitu. Bagaimana caranya menolak biar hati teman kita itu nggak tersakiti kayak? Iya benar ya. Menolak dengan halus ya. Iya Ustadz gitu. Menolak dengan halus ini kayaknya perlu kecerdikan memang ini. Bagaimana biar hatinya juga ndak sakit gitu ya. Iya. Cuma kalau ngajak ngopi siang-siang kita mau kasih alasan, waduh nggak ada duit, nanti saya bayarin, wah susah juga ya. Ya udah mungkin kita jujur saja bilang ya. Atau bahkan kita selipkan nasihat di situ. Kalau siapa tahu teman kita malah dapat hidayah dari kita, insya Allah kita malah dapat keutamaan di situ. Itu halus Ustaz ya? Iya benar. Oke. Terus Ustaz, ini Ustaz ada nih yang saya baru nonton juga di sebuah platform sosial media. Jadi anak muda ini mengakali bagaimana caranya biar Ramadan ini dia bisa khatam 30 juz. Sebelum Ramadan Ustaz, dia sudah ngebut duluan nih. Sudah ngebaca duluan lah gitu. Nah, pada saat sudah di Ramadan, khataman ini udah di pertengahannya. Dan selesai di
Ramadan ini. Itu tanggapannya apakah terus menjadi pertanyaan nih Ustadz dari berbagai macam netizen nih di sosial media nih, kayak apakah itu pahalanya sama di bulan Ramadan atau pahala yang dihitung ini sebelum di bulan Ramadan nih Ustadz, bacaannya tersebut? Ya, tentu saja pahala ya, dari amal yang kita kerjakan itu tergantung waktunya. Jadi kalau dia baca setengah Al-Quran di luar bulan Ramadan, ya maka yang dia dapat pahala di luar bulan Ramadan. Ketika masuk ya pahala di bulan Ramadan yang dilipat gandakan. Ya, kalau boleh saja ya. Cuma memang lebih utamanya tuh memang kita menghatamkan full di bulan Ramadan. Ya, kita mulai dari Ramadan pertama ya. Oh gitu Ustaz ya. Tapi memang sih Ustaz, bulan Ramadan itu memang istimewa banget ya. Ya, jadi kayak apapun yang kita lakukan dalam hal-hal kebaikan itu pasti selalu dilipat gandakan. Ya. Gitu. Dan itu sih selalu juga dari kecil diajarkan sama orang tua gitu. Kalau di bulan Ramadan sebisa mungkin lakukan hal-hal yang memang positif lah gitu. Karena Ramadan ya cuma 30 hari kayak gitu dalam setahun. Itu apa ya, cara kita untuk mengejar pahala Ustadz ya di bulan Ramadan itu ya. Ustadz nih pertanyaan berikutnya. Kira-kira nih amalan kecil atau amalan besar apa yang cocok dilakukan di bulan Ramadan nih Ustadz, selain mungkin khatam Al-Quran atau mungkin sholat atau apa itu Ustadz? Selain dua ini, kalau dua ini kan memang udah kewajiban kita lah sebagai umat muslim, harus ngaji, harus sholat. Nah kira-kira selain dua ini apa nih kira-kira Ustadz? Ya, amalan kecil yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ya. Iya. Mungkin dengan apa tadi, selain sholat? Selain sholat sama selain ngaji Ustadz. Selain sholat dan selain ngaji. Iya. Mungkin ini lebih ke hal-hal kecil ya untuk menjaga diri kita ya. Kan di puasa ini, di bulan Ramadan ini kita bukan hanya menjaga dari lapar dan haus. Betul. Ya. Jadi hal yang kita harus jaga itu menjaga pandangan. Nah ini sebenarnya yang paling harus diperhatikan para pemuda ya. Ya, paling besar nafsunya itu para pemuda sebenarnya. Betul Ustaz. Iya. Makanya ya di bulan Ramadan ini hal-hal seperti mata yang jelalatan itu harus lebih dijaga lagi. Betul Ustaz. Ini Ustaz mungkin juga pertanyaan berikutnya nih Ustaz, karena banyak yang bilang nih kayak setan di bulan Ramadan itu diikat, dibelenggu. Tapi kok masih banyak yang tergoda nih Ustaz? Apa jangan-jangan kitanya nih yang kayak gampang tergoda nih setan nih Ustaz, atau seperti apa? Ini menjadi pertanyaan nasional juga nih Ustaz gitu. Katanya setan dibelenggu di bulan Ramadan. Kok masih banyak yang kayak mokel, masih banyak yang gak puasa. Itu seperti apa nih Ustaz? Jangan-jangan dia yang setan. Jangan dia yang setannya Ustaz. Iya. Jadi kata ulama dibelenggu ini ya, mungkin pemikiran kita kayak diborgol ya. Diborgol ya. Menurut kata ulama ini seperti di penjara. Jadi tetap bergerak, tapi pergerakannya tidak seleluasa di luar bulan Ramadan. Oh. Ya, jadi godaan-godaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini tidak sebesar di luar bulan Ramadan. Jadi faktor-faktor yang membuat ke arah kemaksiatan itu arti dari dibelenggu bahwa itu tidak besar. Tidak besar Ustaz ya. Besar. Tidak sebesar di luar bulan Ramadan. Jadi memang apa ya? Berarti emang godaan di bulan Ramadan itu justru lebih bisa dikendalikan gitu Ustaz ya. Berarti kalau teman perdua yang nggak bisa kendalikan, parah banget. Parah banget tuh. Harus ruqyah deh kayaknya. Oke deh Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Kadang susah banget bangun untuk sahur ataupun sholat malam. Mungkin ada tips nggak sih dari Ustadz untuk kayak dua hal ini konsisten dijalankan nih, kayak sholat subuhnya bangun sahurnya nggak telat, terus sholat malam juga nggak lewat. Kalau saran pribadi saya, karena saya punya istri, jadi saya suruh istri bangunkan. Kalau yang nggak punya istri gimana tuh Ustadz? Ya paling berteman dengan alarm. Ya, suruh alarmnya, kemudian alarmnya taruh jauh-jauh. Jauh kenapa Ustaz? Biasanya orang dekat-dekat alarm. Ya, kok jauh? Kalau dekat itu lebih gampang untuk dimatikan. Ya, jauh tapi masih kedengaran kencang. Ilmu baru nih. Betul itu teman Pro 2. Kita pasang alarm dari jam 5, anggaplah hari normal. Pasang alarm dari jam 6 sampai jam 10 pagi gitu kan. Sepanjang hidup tuh dimati-matiin terus. Gitu ya. Jadi nggak ada niat untuk mau bangun nih gitu. Betul nih. Ini teman Pro 2 menjadi juga ilmu baru nih di bulan Ramadan buat kamu pasang alarm. Alarmnya jangan didekatkan di dekat telinga, tapi di mungkin 1 meter kali Ustadz ya. Masih terjangkau nih. Pokoknya sampai harus dia berdiri untuk matikan. Rata-rata selemari.
Cuma takutnya dia lempar nanti. Betul, betul. Tapi kalau misalnya bangun sahur tuh kalau bulan Ramadan emang ada vibes tersendirinya sih. Kadang anak muda banyak yang begadang sekalian sahur. Yang lewat sih kadang sholat malamnya sih kadang. Apalagi Isya. Kenapa Ustadz ya? Aku juga sendiri ngalamin sih. Paling susah tuh sholat Isya. Kayak habis maghrib nih. Sholat Isya tuh kayak padahal waktunya Isya ini panjang kan? Iya benar. Tapi paling banyak susahnya kami ini di sholat Isya ini kenapa nih Ustaz? Iya, yang pertama ini godaan setan ini kalau begini. Ini sholat fardu, jangan sampai ketinggalan ini. Oh gitu, iya betul. Iya. Sholat fardu jangan sampai ketinggalan. Kalau sholat tahajud ketinggalan ya tidak masalah lah. Tidak masalah Ustaz ya. Cuma sholat Isya dengan waktu yang panjang harusnya kita bisa melaksanakannya. Betul. Biasanya akibat kekenyangan kali ini. Berlebihan dalam buka Enggak, puasa. Kalau aku jujur aja Ustaz ya kayak masih jam 8 misalnya gitu. Jam 8, ya. Belum jam 11 gitu kan. Pas udah jam 11, masih jam 11 belum jam 12. Udah jam 1 jam 2-an gitu. Karena udahlah udah lewat gitu. Sampai sebelum subuh masih bisa sholat Isya. Masih bisa Ustaz ya. Panjang waktunya. Gitu. Kemudian Ustaz nih, pertanyaan berikutnya. Bulan Ramadan ini kan pastinya kita harus selalu melakukan kegiatan positif. Kayak mungkin tontonan kita harus dijaga apa segala macam. Scroll sosial media pasti juga harus dijaga gitu. Nah, cara kita menjaga dari anak-anak muda ini kan banyak yang kayak kepoan, pengen taunya berlebihan gitu Ustaz kan, yang kayak muncul dikit iklannya, klik, nggak sengaja ditontonin. Nah, bagaimana caranya tips dari Ustaz nih biar anak muda tuh scroll sosial media yang positif aja gitu? Ya pertama ini kan sarananya untuk ke situ kan cuma satu ya, HP dan internet. Iya. Jadi yang pertama tuh kita kurangi pegang HP di bulan Ramadan. Nah, ini bisa jadi tekad kita yang pertama, kita kurangi online kali di bulan Ramadan. Betul. Ya, kemudian ya banyak-banyak beristighfar. Ya. Banyak-banyak istighfar ya. Dan yang ketiga mungkin kita mohon pertolongan kepada Allah. Kita ini lemah ya. Jadi pasti ada saja terjerumus, ada saja tergelincir kita dalam berbuat dosa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kemudahan. Ya, banyak doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Contohnya doa yang pendek Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Yang artinya ya Allah mudahkanlah aku untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Itu salah satu doa yang paling sederhana Ustaz ya gitu. Karena memang juga aku sering dengar mintalah sama Allah itu pertolongan walaupun kayak sebiji biji sawi Ustaz ya. Iya, bahkan kata ulama sendalnya putus pun mereka berdoa juga. Oh gitu Ustaz. Sereceh itu kita diperintahkan untuk berdoa. Betul ya Ustaz ya. Dan memang apapun kita tuh justru katanya kalau kita nggak minta sama Allah, katanya kita ini sombong katanya gitu Ustaz ya. Gitu. Makanya minta secuil garam pun juga harus sama Allah gitu. Iya benar. Oke, Ustadz karena ini malam Lailatul Qadar. Ini ya benar ya Ustadz ya? Udah masuk ya? Malam Lailatul Qadar tidak ditahu kapan. Enggak tahu kapan, tapi udah intinya di 10 terakhir. 10 terakhir nih. Nah, itu kenapa sih Ustadz banyak yang mengatakan yang kayak ini malam yang spesial banget, istimewa banget karena kita bakalan berdoa apapun pasti dikabulkan gitu. Iya. Ada alasan kenapa umatnya Nabi Muhammad itu diberikan malam Lailatul Qadar. Jadi Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa umat-umat terdahulu Nabi Nuh, Nabi Musa ini memiliki umur yang panjang. Umur mereka itu sampai 950 tahun, 500 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad bahkan tidak sampai 1/10-nya sepertinya. Hanya sampai 60 tahun rata-rata ya, 60 tahun. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada umatnya itu malam Lailatul Qadar. Yang mana ketika kita beribadah di situ kita ya setara bisa beribadah selama 1000 bulan. Oh, gitu. Terus ini juga menjadi clear nih Ustadz. Apakah di malam Lailatul Qadar kayak berdoa yang kayak dunia itu boleh enggak sih Ustadz? Boleh. Ya. Kayak ya Allah minta iPhone, ya Allah minta KLX, boleh nggak Ustadz? Boleh. Cuma jangan lupa lah akhiratnya. Jangan lupa akhiratnya juga Ustadz ya. Doa juga untuk kedua orang tua gitu ya. Iya benar. Oh begitu. Dan teman berdua ini buat kamu kemarin yang bertanya nih kayak malam Lailatul Qadar tuh boleh nggak sih berdoa untuk dunia? Boleh, tapi jangan lupa untuk
Iya. Akhirat juga. Pencapaian terbesar kita ini di akhirat. Iya. Ntar kayak kamu nih mintanya cuma dunia aja gitu kan. Akhiratnya mana gitu. Iya. Betul. Dan teman berdua, semoga tadi diskusi bareng Ustadz Aspiansa Esa ini menjadi pembuka hati kita, walaupun Ramadan sisa 10 hari lagi, tapi semoga menjadi selama 10 hari ini kita istiqomah nih menjalankan Ramadan kita di tahun 2025 ini. Dan buat teman-teman Pro 2 semuanya yang lagi persiapan buka puasa atau yang lagi war takjilnya semuanya, apapun itu, tetaplah menjadi pemuda yang hebat di bulan suci Ramadan ini. Terakhir Ustadz, mungkin nasihat buat anak muda, closing statement untuk sesuai tema kita, menjadi pemuda yang hebat di bulan Ramadan. Ya, mungkin sabda dari Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kesempurnaan Islam itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi di masa muda ini, yang mana pemuda-pemuda ini berpikir bahwa umur saya ini masih panjang, ya. Makanya banyak melakukan ya hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya, bahkan sampai hal-hal yang diharamkan. Ya, hendaknya kita mengingat sabda Rasulullah SAW, di mana kita menyempurnakan keislaman kita dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, cobalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan waktu yang terbaik untuk kita rubah pribadi kita adalah di bulan Ramadan. Bahkan ada perkataan, seandainya Ramadan saja tidak bisa merubahmu, maka di bulan mana lagi kamu akan berubah? Waduh, nyes itu. Teman berdua, mungkin closing statement dari Ustadz Aspiansa. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 semuanya yang sudah mendengarkan Tauladan di aplikasi RRI Digital ataupun di YouTube RRI Tarakan Official. Dan teman Pro 2, sekian Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan di Sore Ceria kali ini. Sampai ketemu lagi di Tauladan berikutnya, pastinya di segmen Sore Ceria yang bisa kamu dengarkan di aplikasi RRI Digital. Aku Jay, sekian Tauladan bersama Ustadz Aspiansa. Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya Tauladan Tanya Ustadz di bulan Ramadan. Sampai jumpa.